Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Donditan bersama seorang mualaf. Donditan, Dondi setan. Seperti apa pernyataan dan bagaimana tanggapan kita? Kita saksikan videonya berikut. Saya bilang saya masuk Muslim bukan karena kamu ya. Ya. Tapi saya masuk Muslim karena saya lihat bahwa sebenarnya ini Muslim bicara dengan Muslim dan Kristen itu tidak bedanya. Karena saya lihat dari itu, Bang Doni tuh ngomong begini. Yesus itu mati di kafan nggak? Gitu. Ya. Iya di kafan. Agama mana yang meninggal di kafan? Yesus itu puasa nggak? Puasa. Agama mana yang puasa? Yesus itu disunat gak? Sunat. Agama mana yang disunat? Bener juga. Kok bener juga? Nah, memang ada kan di Bible kan? Iya. Terus sampai terakhir, Yesus itu makan babi gak? Enggak. Agama mana yang gak makan babi? Islam. Jadi kalau misalnya kamu pencinta Yesus, kamu harus masuk Islam. Wah, bener juga. Iya. Oh, gara-gara itu. Iya, jadi logika sederhana aja, Bang. Ya, dari situ saya mandangnya sebagai logika sederhana aja, memandang suatu pengajaran yang dilakukan oleh para nabi-nabi saat itu. Iya. Kita barusan dengarkan cacat logika dari Donditan yang akhirnya memakan korban. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus mati dikafanin, Yesus gak makan babi, Yesus doanya sujud. Lalu diakhiri dengan agama apa yang melakukan itu semua? Jawabannya adalah Islam. Ini kan namanya cacat logika. Padahal jawaban dari pertanyaan itu, bukan cuma Islam, tapi Yahudi juga melakukan itu semua. Kenapa tidak jawabnya Yahudi aja? Kenapa Yesus melakukan itu semua? Karena Yesus takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi selama Yesus menjadi manusia, dia takluk pada hukum Taurat. Semua yang dikatakan Donditan tadi harus dilakukan Yesus sebagai orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Kalau Donditan mengikuti Yesus yang orang Yahudi artinya, Donditan harus dengar pernyataan Abdul Somad berikut. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Lagi pula, semua yang dikatakan Donditan hasil dari cherry picking atau mulung. Artinya dia memilih sesuatu yang cocok dengan Islam, yang lain dia tidak pakai. Contohnya, kenapa dia tidak tanya, Yesus dibaptis, umat Islam dibaptis gak? Yesus tidak makan onta dan minum kencingnya. Umat Islam melakukan seperti Yesus gak? Bahkan peristiwa kematian Yesus dan dikuburkan, cuma bagian pakai kafan aja yang mereka comot, persis seperti pemulung. Padahal, kain kafan tidak akan ada kalau Yesus tidak mati dulu. Mereka percaya Yesus dikafanin tapi tidak percaya Yesus mati. Tidak heran Bapak ini satu frekuensi dengan Donditan. Betul. Sampai saya bilang begini sama keluarga saya, Bang. Sampai ada saya bilang, pernah gak Yesus menyebut dirinya ketika dia di depan umat, dia adalah seorang Kristen? Ada. Saya bilang gitu, Bang. Iya. Kalau ada di dalam Alkitab, tolong tunjukin saya. Keluarganya gimana? Bingung. Oh, bingung. Karena siapa yang bisa membuktikan? Ya. Emang kita lahir dari saat itu kan enggak? Masakan pertanyaannya, pernah gak Yesus mengatakan bahwa dia seorang Kristen? Pertanyaan macam apa ini? Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau Yesus mengaku sebagai seorang Kristen, gimana caranya? Dia ngikut dirinya sendiri. Sepertinya yang satu frekuensi dengan Donditan yang mengerti logika sungsang seperti ini. Ya. Tetapi Allah SWT tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Betul. Jadi Bang Markus harus yakin ujian ini belum melewati kemampuan saya. Ya, betul. Kemampuan saya pasti bisa melewati ujian ini. Itu yang harus
pegang bener ya. Barusan Donditan menyebutkan suatu kalimat yang tidak asing di telinga kita orang Kristen. Katanya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Kalimat itu kita bisa temukan di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Mungkin Donditan akan mengatakan dalam Quran udah ada ayat seperti itu. Dalam surah Sapi Betina ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kalau teman-teman bandingkan antara surat Rasul Paulus dan narasi Quran persis sama. Tapi masalahnya yang datang duluan adalah tulisan Paulus. Apakah masuk akal kalau Rasul Paulus nyontek dari Quran? Kalian jawab sendiri aja. Pada kesempatan lain, Donditan katakan begini terhadap tulisan Rasul Paulus. Asapnya tidak jelas, dan yang kedua tulisannya kan, itu tulisan Paulus kan manusia, bukan Tuhan gitu loh. Kenapa dijadikan kitab suci seperti itu? Berarti enggak gini. Iya. Mungkin Paulus sendiri juga nggak nyangka surat dia jadi kitab suci. Karena kan itu surat-surat Paulus ditulis kepada orang-orang di kota-kota tertentu. Paulin ya, Guru. Ya. Jika kita menggunakan logika Donditan, dan kalau Rasul Paulus baca ayat Quran tadi, mungkin dia juga kaget, kok bisa narasi Quran sama persis dengan surat-suratnya. Malah dijadikan salah satu ayat dalam kitab yang muncul abad ke-7. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan dan sang mualaf. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti.
kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.